ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-32, 33 dari surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang keinginan dan cita-cita atau harapan orang-orang kufar terhadap orang-orang mukmin. Dari sejak awal kemunculan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka berusaha berupaya untuk menghalanginya, menjauhkan orang daripadanya. Sehingga Nabi kita alaihi salatu wassalam dijuluki dengan berbagai macam julukan yang mereka tahu, mereka paham bahwa yang mereka gambarkan Rasulullah dengannya adalah suatu yang tidak benar. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majnun, padahal mereka tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sehat akalnya. Mereka mengatakan Rasulullah kadzab, padahal mereka paling tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jujur ucapannya. Bahkan mereka sendiri yang menggelarinya dengan Al-Amin sebelum beliau menjadi seorang rasul. Mereka sendiri yang menggelarinya Al-Amin, terpercaya. Mereka menggelarinya sebagai barakallahu bikum sahir, dukun. Padahal mereka tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah demikian. Syair juga, orang yang hebat dalam membuat syair. Mereka sangat tahu bahwa apa yang mereka sematkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah benar adanya. Cuma karena mereka menginginkan agar supaya orang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ucapkan ucapan itu. La ilaha illallah. Tujuannya adalah yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka mau yutfi'u, mereka mau membunuh cahaya Allah Subhanahu wa taala, mematikan, memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan mereka. Mereka menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelek-jelekkan Islam. Sehingga di antara mereka ada yang mencoba mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang dia dengar bahwa Rasulullah terkena sihir lah, macam-macam lah. Ada keinginannya untuk mungkin memberikan sedikit pertolongan kepada Rasulullah karena dianggap sakit, kena sihir, macam-macam. Maka dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia mendatangi Rasulullah hanya mengatakan alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Orang ini pun mengatakan, wallahi apa yang diucapkan oleh orang ini bukanlah ucapan biasa, bukan syair, bukan sihir. Sihir itu yang biasa diucapkan adalah mantra. Kalau dalam bahasa Arabnya talasim. Bukan bait syair, bukan mantra, bukan macam-macam. Tapi adalah ucapan yang luar biasa. Aku paham betul syair dan aku paham betul dengan yang namanya talasim, yakni mantra-mantranya para dukun. Tapi bukan. La haula wala quwwata illa billah.
Intinya bahwa mereka berusaha untuk menjauhkan orang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengikuti Rasulullah, terlanjur mengikuti Rasul pun mereka tekan, mereka siksa, mereka takut-takuti. Mereka hinakan, mereka rendahkan. Ini usaha upaya yang mereka lakukan terus menerus, tak henti-hentinya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan terhadap sahabat-sahabatnya yang baru saja masuk Islam, apalagi orang-orang yang dianggap lemah. Sampai pada saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk hijrah, maka mereka pun ramai-ramai hijrah menuju Madinah pada saat itu. Inilah orang-orang kufar dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Bercita-cita untuk mematikan agama ini, menjadikan orang-orang pada murtad keluar dari agama ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan orang Nasara terhadap kalian wahai kaum muslimin sampai kalian mengikuti milahnya mereka, agamanya mereka. Ini Allah yang menyampaikan kepada kita. Jadi usaha mereka mematikan cahaya Allah ini, mematikan agama ini tetap terus berlanjut, terus menerus. Yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim, dengan ucapan-ucapan mereka. Barakallahu fikum. Mereka membuat kerancuan-kerancuan pemahaman, la haula wala quwwata illa billah, agar supaya kaum muslimin ragu terhadap agamanya sendiri. Ini ucapan-ucapan mereka. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu, tapi Allah SWT enggan kecuali tetap akan menyempurnakan agamanya walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak senang. Tetap agama ini akan diusung oleh orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap akan ada pembela-pembelanya nanti di hari kiamat. Sampai menjelang hari kiamat. Karena tidak tegak hari kiamat kecuali orang-orang kembali menyembah apa? Menyembah patung-patung berhala. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali orang-orang akan kembali melakukan penyembahan terhadap patung-patung berhala. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan, barakallahu fikum, mengirimkan angin untuk mematikan siapapun yang ada di dalam hatinya iman. Ketika angin itu dihirup oleh mereka, mereka pun pada mati. Dan tidak tinggal kecuali orang-orang kafir, dan kembali mereka kepada agama nenek moyang mereka, penyembahan terhadap patung-patung berhala. Atas mereka inilah ditegakkan hari kiamat. Barakallahu fikum. Atas mereka inilah ditegakkan hari kiamat. Hari kiamat tidak ada seorang mukmin pun yang melihatnya dan melewatinya, merasakannya. Yang merasakannya adalah orang-orang kufar. Karena sebelum kiamat kaum muslimin dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah enggan kecuali tetap akan menyempurnakan agamanya walaupun orang-orang kafir tidak senang. Walladzi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk. Petunjuk yang dimaksud di sini adalah al-ilmu. Barakallahu fiik. Allah mengutus rasulnya dengan ilmu, wa dinil haq, dan adapun dinul haq artinya al-amalus salih,
Barakallahu fikum. Allah mengutus Rasulnya dengan membawa ilmu dan memberikan contoh amal soleh. Ini ilmunya, begini cara kerjanya. Sebagaimana Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian contoh terbaik untuk semua aspek kehidupan kita. Ibadah kita, barakallahu fikum. Ibadah kita harus mencontoh ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Khudhu anni manasikakum, ambil dari aku perlakuan atau pelaksanaan haji kalian dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah. Jadi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ilmu dan memberi contoh dari bagaimana pelaksanaannya. Dari bil huda wa dinil haq. Baik. Ilmu nafi'. Huda di sini ada ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, karena ilmu ada banyak. Barakallahu fikum. Ilmu banyak. Ada ilmu yang bermanfaat, ilmu syariat kita ini, barakallahu fikum. Ada ilmu yang mubah, ilmu duniawiyah. Dari bagaimana orang bercocok tanam, bagaimana orang beternak, bagaimana orang membangun rumah, bagaimana orang membuat mobil. Barakallahu fikum. Ini ilmu-ilmu mubah. Dan ada ilmu-ilmu yang muharram, ilmu-ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ilmu sihir. Barakallahu fikum. Yang mendatangkan kemudaratan. Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ilm an-nafi', ilmu yang bermanfaat, kemudian al-amalus salih. Baik, ini harus berjalan berbarengan. Ilmu yang harus membuahkan amal saleh. Amal saleh yang harus dibangun di atas ilmu. Barakallahu fikum. Ilmu tanpa amal saleh, ya sebagaimana ungkapan yang diungkapkan, kasyajar bila samar, seperti ibarat pohon yang tak berbuah. Barakallahu fikum. La haula wala quwwata illa billah. Kebalikannya, barakallahu fikum, amal yang banyak, semangat melakukannya tapi tidak di atas tuntunan, juga tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau bawa, apa yang beliau ajarkan dan apa yang beliau contohkan, itulah yang kita lakukan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk Allah menangkan, barakallahu fikum, untuk Allah menangkan agama ini di atas seluruh agama. Baik. Untuk Allah menangkan agama ini di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrikin tidak senang dengan ini. Barakallahu fikum. Ya, maunya orang-orang musyrikin tetap dengan kesyirikannya, tetap penyembahannya terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu mereka anggap baik. Barakallahu fikum. Tapi ketika Rasulullah SAW ketika beliau datang membawa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, maka banyaklah orang-orang yang meninggalkan kesyirikan. Barakallahu fikum. Banyak orang-orang meninggalkan kesyirikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman itu banyak orang dengan berbagai macam penyembahan yang mereka lakukan terhadap banyak Tuhan. Ada yang mempertuhankan malaikat, yang mempertuhankan bulan, bintang, matahari. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah patung, berhala, kuburan, orang-orang soleh.
Barakallahu fikum. Mereka tinggalkan semuanya. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak kuburan, tidak orang soleh, dan tidak siapapun, dan tidak apapun. Semuanya harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa, doa kepada Allah, minta kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta bantuan kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ruku, sujud, menyembelih, tawakal, semuanya hanya boleh kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Kapan kita serahkan ibadah-ibadah ini untuk selain Allah, maka kita telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Barakallahu fikum. Ini dua ayat ini, barakallahu fikum, pengingat bahwa orang-orang kufar senantiasa berusaha untuk mematikan kebenaran ini, menjadikan apa? Mati cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir enggan, walaupun orang kafir tidak senang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya membawa ilmu yang bermanfaat dan memberikan contoh beramal saleh. Barakallahu fiik. Untuk Allah Subhanahu wa taala menangkan agamanya di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik, barakallahu fiikum, tidak senang. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.